Halo teman-teman semuanya. Jadi pada video kali ini kita akan belajar di video ini kita akan belajar tentang kaidah pencacahan dan juga filling slot. Oke. Di video kali ini kita akan belajar tentang kaidah pencacahan dan juga filling slot. Kedua materi ini itu bisa membantu kita untuk menjawab soal peluang. Oke. Materi kaidah pencacahan dan filling slot bisa membantu kita untuk menyelesaikan soal-soal peluang. Video ini adalah video fundamental matematika atau matematika dasar untuk persiapan tes UTBK SNBT dan juga tes TKA. Jadi simak videonya sampai tuntas. Kita langsung masuk aja ke materinya. Oke. Materi yang pertama, kita akan membahas tentang aturan penjumlahan. Oke. Materi yang pertama itu adalah aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan itu kita gunakan untuk kejadian Aturan penjumlahan itu adalah untuk kejadian yang berupa pilihan atau tidak bisa terjadi sekaligus. Tidak bisa sekaligus terjadi. Aturan penjumlahan itu adalah untuk kejadian yang tidak bisa sekaligus terjadi. Contohnya seperti ini. Contoh soalnya, Faiz akan pergi kuliah berangkat dari rumahnya. Dia memiliki 2 sepeda, 1 sepeda motor dan 2 mobil. Oke, Faiz punya 2 mobil, jadi orang kaya dia. Berapakah cara Faiz untuk bisa berkendara menuju kampus? Oke. Nah, di sini Faiz punya berapa cara untuk berkendara menuju kampusnya? Oke, di sini Faiz punya apa aja? Faiz punya 2 sepeda. Oke. Dia juga punya 1 sepeda motor dan 2 mobil. Maka kita tinggal menjumlahkan aja. 2 ditambah 1 ditambah 2. Hasilnya adalah 5 cara atau 5 pilihan cara. Jadi, cara Faiz atau pilihan Faiz untuk bisa berkendara menuju kampusnya itu ada 5 pilihan atau 5 cara. Nah, kenapa pakai aturan penjumlahan? Ya karena kan logikanya kalau Faiz udah naik sepeda motor, kalau Faiz udah pakai sepeda motor, nggak mungkin Faiz pakai mobil, ya. Nggak mungkin Faiz itu berkendara 2 kendaraan sekaligus. Nggak mungkin Faiz ya naik motor, ya naik mobil, ya nggak mungkin. Jadi Faiz cuma bisa memilih salah satu pilihan aja. Kalau Faiz memilih sepeda, ya cuma sepeda aja, salah satu sepedanya aja. Nggak mungkin naik sepeda sekaligus mobil, nggak mungkin naik 2 kendaraan sekaligus, apalagi ketiga kendaraan sekaligus. Jadi seperti itu. Kalau kalian nggak paham, kalian bisa tanya ke aku di kolom komentar. Insya Allah akan aku jawab. Selanjutnya, kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang aturan perkalian. Aturan perkalian. Materi selanjutnya adalah tentang aturan perkalian. Aturan perkalian itu digunakan untuk kejadian yang terjadi sekaligus. Aturan perkalian itu adalah aturan yang digunakan untuk kejadian yang terjadi sekaligus. Contohnya ada soal kayak gini. Ferdi akan pergi ke suatu acara penting. Dia mempunyai 3 celana dan 2 baju.
Berapakah banyak cara Ferdi berpakaian? Berapa cara Ferdi berpakaian? Oke. Di sini kita punya 3 celana dan 2 baju. Ferdi punya 3 celana dan 2 baju. Berapakah banyak cara Ferdi berpakaian? Oke. 3 celana. Misalkan C1, C2, dan C3. Lalu 2 baju berarti B1 dan B2. Oke. Misalkan kita punya celana 1. Celana 1 bisa kita pasangkan dengan baju yang pertama. Celana 1 juga bisa kita pasangkan dengan baju yang kedua. Ya, berarti ini sama dengan C1, B1, C1, B2. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita punya celana kedua. Celana kedua bisa kita pasangkan dengan baju yang pertama. Celana kedua bisa kita pasangkan dengan baju yang kedua. Oke? Berarti nanti C2 B1 dan C2 B2. Seperti itu. Lalu celana ketiga bisa kita pasangkan dengan baju yang pertama. Celana ketiga bisa kita pasangkan dengan baju yang kedua. Berarti nanti C3 B1 dan C3 B2. Jadi ada total berapa cara Ferdi berpakaian? Ada total 6 cara, ya. Ada 6 cara, teman-teman. Ada 6 cara supaya Ferdi bisa berpakaian. Nah, kalau misalnya bajunya ada 5, terus celananya ada 10, maka ya sulit ya. Maka kita bisa pakai aturan perkalian aja. Tinggal 3 dikali 2, hasilnya adalah 6. Jadi 3 celana dikali dengan 2 baju, hasilnya adalah 6 cara Ferdi berpakaian. Jadi tinggal dikali aja, ya kan? Logikanya adalah Ferdi tidak mungkin hanya memakai celana, ya kan? Untuk pergi ke suatu acara penting, kita tidak mungkin hanya memakai celana aja tanpa memakai baju. Dan kita juga nggak mungkin memakai baju aja untuk pergi ke suatu acara tanpa memakai celana. Nggak mungkin kita pakai celana doang, nggak mungkin kita pakai baju doang. Kita harus pakai baju sekaligus pakai celana. Jadi seperti itu. Lanjut. Bagaimana ketika ada soal kayak gini? Ada beberapa jalur pesawat terbang, yaitu Bali dengan Jakarta dihubungkan dengan 3 jalur berbeda. Jakarta dan Singapura dihubungkan dengan 4 jalur penerbangan. Bali dan Singapura secara langsung dihubungkan dengan 2 jalur. Nah, ada seorang pilot bernama Rizky akan mengendarai pesawat terbang dari Bali menuju Singapura. Maka berapa cara jalur penerbangan yang dapat dipilih oleh Rizky, baik secara langsung maupun melewati Jakarta dulu. Di sini kita bisa langsung aja menggambarkan bagaimana kondisinya. Nah, jadi Rizky seorang pilot, ya. Ini ada pesawat. Oke, itu ada pesawat. Nah, pesawat. Oke. Terbangnya dari Bali menuju Singapura. Bali dan Jakarta dihubungkan dengan 3 jalur berbeda. Di tengah-tengah ini berarti ada Jakarta. Oke. Nanti berarti ada 3 jalur berbeda ya. 1, 2, 3. Jakarta Singapura ada 4 jalur penerbangan. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Dan jangan lupa Bali Singapura secara langsung dihubungkan dengan 2 jalur. Berarti nanti Bali ya secara langsung pakai yang putih.
Oke. Bali dan Singapura secara langsung dihubungkan dengan 2 jalur. Oke. Seperti ini. Nah, gimana cara jawab soal ini? Apakah kita memakai aturan penjumlahan aja atau aturan perkalian aja? Kita mendingan bedah kasus, teman-teman. Jadi ada 2 kasus di sini. Kasus yang pertama, kasus